wilayah Siantar Kota ini berdiri, saya sudah ada di sini. Karena dulu seluruh Siantar ini, Siantar Simalungun masih satu wilayah di PDI. Dan saya sudah ikut di sana. Sekalipun pada waktu itu kami masih memulai pelayanan. Saya kurang ingat tepatnya tahun berapa dipisahkan Simalungun dan kota. Tetapi kurang lebihnya saudara-saudara, setelah berjalan beberapa periode, maka kalau tidak salah itu pada sekitar tahun 2008 atau 2009, saya ditempatkan di komisi pria di Siantar. Komisi paling sulit ditangani adalah komisi pria. Berjalanlah pelayanan itu setelah setengah periode. Saya sekretarisnya, ketuanya Om Sumaibu, itu ketua pria. Tetapi sangat sulit menjalankan komisi pria ini. Hanya setengah periode. Setelah itu sudah nggak bisa lagi, sulit kami meneruskannya. Kemudian ke periode berikut, saya sudah diangkat ke menjadi sekretaris wilayah. Dan semenjak itu komisi pria sudah ada juga, tapi nggak jalan. Periode berikutnya saya menjadi ketua wilayah. Komisi pria sudah ada juga, nggak jalan juga pria. Periode berikutnya saya sudah diangkat menjadi anggota majelis daerah. Komisi pria di Siantar ada, tapi nggak jalan juga. 2022 itu periode yang berikut, maka saya periode kedua saya di majelis daerah, maka di sana diangkatlah pendeta Yabes Sirait menjadi komisi pria Siantar Kota. Sampai sekarang baru prianya jalan. Saya tidak mau memuji, bukan. Diperlukan dedikasi. Bukan soal cerdas pintar, dedikasi. Dan kemarin tanggal 1 Natal pria di Jalan Karo, saya lihat banyak orang di sana. Saya sangat senang sekali. Sekalipun saya tidak bisa hadir karena pada tanggal yang sama saya khotbah di perdagangan. Nah, saudara-saudara, situ saya melihat bahwa ada orang-orang yang memang bisa dipakai Tuhan. Tahun lalu kita Natal wilayah diadakan di Besar. Juga saya tidak bisa hadir karena pada hari yang sama saya khotbah di Tanah Karo. Tapi dari data yang diperoleh, maka itu adalah Natal wilayah terbesar di kota. Beberapa tahun belakangan pesertanya jemaah itu 800 orang, hampir 1000 ditambah dengan sekolah kita 400.000, katakanlah 800 sekian. Dan ketuanya adalah beliau. Sekretaris, Om. Oh, sekretaris ya. Sorry. Tapi memang pekerjaannya besar. Saya lihat sekali lagi di sana dedikasi, bukan soal siapa yang pintar. Banyak orang pintar, tapi pintar memulut. Banyak orang yang segala macam mampu, punya uang banyak, tapi nggak punya dedikasi. Saya melihat di situ. Tadi kami kemari agak cepat kami datang karena takut macet. Karena Simpang 2 ini kalau minggu macet ini. Jadi kami dari sana datang dari Jalan Bakor, dan kami nunggu di luar sambil. Kalau kami cepat kesini nanti repot, tambah Tuhan yang duduk di mana ditemani lagi pikirku. Jadi kami duduk di sana. Saya banyak renungkan tentang pekerjaan Tuhan di sini. Dalam hatiku, dalam waktu dekat pekerjaan ini akan semakin besar. Amin. Saya kira begitu. Jadi kepada jemaat Tuhan semua, ayo besarkan hati, melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Sebelum tongkat estafet ini dialihkan dari kita, sebelum segala sesuatunya apa yang kita kerjakan hari ini diteruskan oleh orang yang berikut. Kalau memang saudara sebagai majelis, sebelum bukan majelisan diteruskan oleh generasi yang datang, nggak mungkin selamanya saudara majelis. Anda pun bosan, orang pun bosan. Sebelum kita melepaskan tongkat estafet ini kepada orang yang selanjutnya, kita mau melihat pekerjaan Tuhan dengan dahsyat dan ajaib. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Saya kira spirit yang sama harus dimiliki oleh semua kita, sahabat-sahabatku para gembala. Haleluya.
Haleluya. Mari saudara-saudaraku, saya ajak kita membuka ayat mas kita dari Mazmur pasal 23. Maka saya katakan tadi tentang penggembalaan. Ayat 6 bisa ditampilkan. Mazmur 23 ayat 6. Ini adalah ayat pokok kita. Kebajikan 2 ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekali lagi 2-3 ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Haleluya. Dengarkan, kalimat ini tidak muncul tiba-tiba. Kalimat ini tidak muncul sendiri saja, berdiri sendiri tanpa ada kalimat pendahulunya. Maka supaya kita dapat latar belakangnya, dari mana datangnya kalimat ini, biar saya baca dari ayat 1. Ayat 1 dia berkata, ini Mazmur Daud. Mazmur ini ditulis oleh hamba Tuhan namanya Daud yang menjadi raja bukan pada masa mudanya. Sudah pada masa dia tua, sehingga dia memberikan kesimpulan. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dengarkan, puisi atau sajak orang Ibrani beda dengan sajak orang kita Indonesia. Cara mereka menulis dan cara kita menulis beda. Kalau kita menulis surat pendahuluan dulu, menulis puisi pendahuluan dulu, baru isi, kemudian terakhir kesimpulan. Orang Ibrani tidak demikian. Kesimpulan duluan, baru diuraikan alasan-alasan. Itu sebabnya kesimpulan daripada pasal ini, Mazmur 23 ini ada pada ayat 1. Ayo baca sama-sama, 2-3 ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Itu udah kesimpulan. Ada apa rupanya? Baru uraiannya. Ada apa rupanya? Baru uraiannya ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Saudara-saudaraku, ini suara penggembalaan. Ini suara penggembalaan. Maka tema kita dari ayat ini yang kita ambil adalah kelahiran Yesus memberi kebajikan dan kemurahan seumur hidup bagi kita, supaya kita beribadah sepanjang masa. Menarik sekali saudara-saudaraku, kita menyepakati dari ayat ini, dari tema kita ini, bahwa kelahiran Yesus Sang Gembala itu, dan itu maksudnya kelahiran Yesus Sang Gembala itu, maka Dia akan mulai menggembalakan aku, dan kemurahan kebajikan akan terus mengikuti aku seumur hidupku, supaya aku bisa beribadah. Bukankah itu yang dikatakan oleh Musa kepada Firaun ketika dia berkata, Firaun, Tuhan Allah Ibrani, Allah nenek moyang kami menampakkan diri kepadaku di gunung Horeb. Hari itu ada api yang menyala dalam semak belukar, dan Dia menyuruh aku supaya aku membawa bangsa ini keluar dari sini untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, dengan baik-baik, ada satu hal yang sangat mulia, pekerjaan yang sangat mulia yang harus menjadi prioritas, yaitu beribadah. Sekalipun kata beribadah itu tidak hanya sekedar datang nyanyi, datang doa pembukaan, nyanyi, persembahan, dengar khotbah pulang. Tidak sekedar begitu ibadahnya.
Tetapi ibadah itu adalah pengabdian dan pelayanan kepada Tuhan. Apakah seperti orang Israel dengan membawa korban bakaran kepada Tuhan? Apakah dengan membawa hulu hasil dan buah bungaran kepada Tuhan? Apakah ketika mereka sedang menyembah berdoa sujud di rumah Tuhan? Apakah ketika mereka sedang menyelamatkan, menolong orang-orang teman sebangsanya? Dan segala macam hal-hal yang semacam itu. Itu adalah bagian dari ibadah. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, kalau hari ini digambarkan dalam sebuah penggembalaan, maka saya mau menyampaikan beberapa hal. Hubungan Tuhan dengan umatnya digambarkan dengan beberapa gambaran sesuai dengan fungsi. Sekali lagi, hubungan antara Tuhan dan umatnya digambarkan dengan beberapa gambaran sesuai dengan peran fungsi. Satu, Tuhan itu disebut Bapa, kita disebut anak. Itu dalam konteks warisan. Haleluya. Haleluya. Jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Dalam konteks warisan, kita adalah anak. Amin. Tapi dalam konteks pekerjaan, dia adalah Tuhan, kita hamba. Itu dalam konteks pekerjaan. Kadang-kadang agak canggung kita. Mana di sini hamba Tuhan, mana anak Tuhan? Ini kan persoalan. Kalau hamba Tuhan itu gembala-gembala, anak Tuhan itu adalah jemaat, maka yang dapat warisan hanya anak jemaat saja. Gembala ini kemana? Siapa yang beruntung di sana? Mana lebih berharga di rumah, hamba atau anak? Anak. Jadi kita ini hamba atau anak? Anak. Hah? Coba, siapa di sini hamba Tuhan? Angkat tangan. Jangan bilang semua, cukup diri sendiri aja wakili. Gak berani kan? Siapa di sini anak Tuhan? Kalian hanya mau terima enaknya saja. Dari hal warisan kita itu anak. Saya itu anak. Makanya aku manggil Tuhan Bapa. Tapi dalam konteks pekerjaan, dia adalah tuanku, majikanku. Aku adalah hamba. Ini yang membedakan para hamba Tuhan tidak. Jemaat itu kadang-kadang ulang lipat kita. Ada hamba Tuhan. Itu sebabnya hamba Tuhan itu, pendeta itu rohaninya bertambah-tambah terus, karena terus melayani mau tidak mau. Amin. Jemaat itu terus minta dilayani. Ayo udah tahu bisa minta amat apa? Mereka tanya. Coba kalau kamu sekali khotbah, hitir-hitir. Kan begitu saudara-saudara. Jadi hubungan Tuhan itu digambarkan dengan beberapa hal. Satu, dalam konteks warisan kita itu anak. Dia membawa kita ke rumah Bapa di surga. Dalam konteks pekerjaan kita itu hamba. Setiap orang yang mau melayani Tuhan, dia adalah hamba, sekalipun enggak ditabarkan oleh sinode. Haleluya. Masalah hati sekarang, masalah kesiapan. Yang berikut, gambaran yang berikut, dia adalah guru. Tuhan itu guru. Yesus berkata, akulah guru, kamu murid. Dalam konteks apa? Dalam konteks pengajaran. Kalau kita nggak mau jadi murid, kita nggak pandai. Dalam konteks pengajaran, dia adalah guru, kita muridnya. Haleluya. Makanya siapa yang mau jadi murid di sini pasti pintar, pasti lebih paham. Berikut, dalam konteks peperangan rohani, dia adalah panglima, kita prajurit. Haleluya. Jadi masing-masing ada bagian, ya sesuai dengan perannya, fungsi. Itu konteks peperangan rohani. Tapi satu lagi, dalam hal ini sebelumnya, dalam hal hubungan kerahasiaan antara Tuhan dengan kita disebut sahabat. Supaya tahu rahasia. Kalau mau tahu rahasia firman Allah, harus akrab dengan Tuhan.
Itu konteks persahabatan. Coba Bapak Ibu, apakah kamu tidak yakin bahwa anakmu itu, kalau kamu mau tahu rahasianya, tanya sahabatnya? Betul tidak? Seringkali anak-anak nggak mampu bicara sepenuhnya kepada orang tua, karena orang tua nggak jadi sahabat. Tahu sahabat, sahabatnya akan cerita semua. Maka dia akan bilang, "Natulah, sabi itu ngaleleng mari sabi." Ayo yang babuannya. Sudah lama, gak tahu kita, tapi sahabatnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku tidak lagi menyebutmu hamba, sebab hamba tak tahu apa yang dipikirkan oleh tuannya, tapi aku menyebutmu sahabat." Itu dalam hubungan kerahasiaan dengan Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan, Tuhan akan sampaikan banyak hal. Firman Allah yang diremakan terus menerus, itu hubungan kerahasiaan. Haleluya. Yang satu lagi, gambaran seperti yang dikhotbahkan ini hari ini, yaitu dia gembala, kita domba. Itu dalam konteks apa? Dalam konteks pemeliharaan. Amin. Amin. Dia akan menggembalakan kita. Apakah domba ini mengerti di depan serigala atau tidak? Dia tidak terlalu tahu. Tetapi yang pasti gembala tahu betul. Gembala akan menghitung dombanya setiap kali masuk. Dia bikin tongkatnya di atas begini di pintu gerbangnya. Kalau gembalanya ada dombanya 200, sabar. 2, 151, 170 siap, 190 siap. Kurang sana. Itu gembala. Dia akan begitu. Sebelum keluar, dia akan minyaki domba-dombanya itu dengan minyak. Minyak yang khusus supaya serangga-serangga gak suka lengket sama dia. Begitu serangga datang, cium minyak itu langsung pergi. Maka dia meminyaki kepalaku. Itu dia. Gembala akan menuntunnya, apakah ke sana pada rumput hijau atau ke sana. Itu tanggung jawab gembala. Itulah pekerjaan gembala. Gembala yang membela dia ketika ada serigala. Gembala yang menjaga dia dari pencuri. Itu sebabnya gembala-gembala di Israel itu tidak pulang ke rumah pada malam hari. Mereka tidur di samping kandang domba. Kalau domba itu banyak, kandangnya di padang gurun, di sana ada rumah tuh gembala. Itu sebabnya pada waktu Yesus lahir, Yesus malaikat menampakkan diri kepada gembala yang berjaga di padang. Bukan kebetulan berjaga, tapi memang dia berjaga. Jadi saudara-saudaraku, istilah gembala dan domba itu dipakai oleh Tuhan untuk menggambarkan, menjelaskan kepada kita tentang pemeliharaan Tuhan. Siapapun yang digembalakan oleh Kristus, maka dia akan punya pengalaman seperti tadi. Dia dapat berbicara, "Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku." Kenapa? Kata orang, "Dia menyegarkan jiwaku." Dengan cara bagaimana dia menyegarkan jiwamu? Dia membawa aku ke air yang tenang, tidak beriak. Apalagi dia membawa aku ke padang yang berumput hijau. Itu domba-domba dibawa semua ke sana, sehingga gembala bisa lihat apakah ini semakin gemuk atau tidak. Kalau ada domba yang gembung perutnya, maka dia tahu ini masuk angin, perlu minyak telon. Gembala akan mengetahui semuanya. Gembala bertanggung jawab untuk itu. Haleluya. Haleluya. Tuhanlah gembala kita yang baik. Haleluya. Haleluya. Termasuk gembala kita yang ada di gereja kita. Semoga itu menjadi gembala yang baik. Amin. Semogalah saya menjadi gembala yang baik bagi domba-domba yang saya gembala. Karena ada tanggung jawab yang besar. Sebagai seorang gembala, wajib memberikan sesuatu wejangan yang namanya menyegarkan jiwa. Saudara-saudara, supaya saya tidak terlalu jauh bagian ini, saya akan langsung saja kepada bagian berikutnya. Gembala dan domba. Dalam Alkitab Perjanjian Lama ada 2 macam gembala. Gembala yang baik dan gembala yang jahat. Dalam Yesaya pasal 34, di sana digambarkan waktu itu, saudaraku, waktu itu orang Israel sudah dibuang ke Asyur sekitar 120 tahun sebelumnya.
Yang tinggal adalah kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda pun sudah dibuang ke Babel, jatuh pada kerajaan zaman Zedekia. Di sanalah Yeremia berkhotbah, tak pernah dapat kolektif. Di sanalah Yeremia berkhotbah, tidak pernah dapat perpuluhan. Di sanalah Yeremia berkhotbah, jangankan dikasih persembahan, hidupnya saja terancam. Akhirnya mereka tidak bisa diingatkan, jatuhlah bangsa itu ke tangan Raja Babel. Ikutlah dibawa ke sana Sadrak, Mesak, Daniel, Abednego, dan Yehezkel. Dibawalah itu dari Yehuda ke tanah Babel pembuangan. Setelah 5 tahun di pembuangan, di sanalah mulai Sadrak, Mesak, Abednego yang dimasukkan ke dalam api itu. Tapi mereka ada di kalangan golongan masyarakat kelas atas di pemerintahan. Yehezkel juga ada di sana. Yehezkel anak seorang imam. Dia tidak dipilih masuk ke istana, tapi dia ada di kalangan rakyat. Dia masih pemuda waktu pergi ke sana. 5 tahun dia di sana, maka dalam penglihatan itu Tuhan perlihatkan kepada Yehezkel apa yang terjadi di Yerusalem, penyebab mereka dikalahkan. Dan saudara-saudaraku, tanpa menceritakan lebih luas lagi tentang hal itu, khusus mengenai penggembalaan, maka Tuhan berkata kepada Yehezkel, kau lihat itu pemimpin-pemimpin Israel, mereka menggembalakan diri mereka sendiri. Mereka menyembelih yang gemuk, mengambil bulunya, menyembelih dagingnya, susunya diambil. Tetapi apakah mereka cukup makan atau tidak diperhatikan. Yang pincang tidak dirawat, yang kudisan tidak diobati, dan yang terancam serigala tidak dipedulikan. Gembala-gembala yang jahat. Maka Tuhan berkata, aku akan langsung datang menjadi gembala Israel. Tapi itu masih dalam bentuk nubuatan, belum jadi, masih nubuatan itu. Aku akan datang menggembalakan umatku langsung. Saudara-saudaraku, maka taulah kita setelah 70 tahun di sana mereka, bangsa ini pulang ke Israel, tinggal sedikit orang. Lebih banyak waktu dibawa daripada pulang. Aneh. Beda dengan pada waktu Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir. 400 tahun orang Israel di Mesir, berangkat 70 orang, pulang 2,5 juta. Tapi pada waktu mereka dibawa dari Yehuda ke Babel, berangkat jutaan orang, pulang hanya ratusan ribu. Jauh, nggak lagi semua. Penggembalaan itu belum benar, belum bisa sepenuhnya. Kemudian saudara-saudaraku, kita tahu kegenapan janji itu adalah kelahiran Tuhan Yesus. Haleluya. Itu perjanjian baru. Dalam perjanjian baru nggak lagi dalam bentuk gambaran. Kita menemukan juga ada 2 macam gembala di sana di perjanjian baru. Satu, Yesus adalah gembala. Dia menggembalakan kawanan muridnya dan orang-orang percaya. Satu lagi penggembalaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. 2 penggembalaan ini sangat kontras. Adapun penggembalaan Yesus, mari kita lihat. Dia berkata, Yohanes pasal 10:9, Akulah pintu, barang siapa masuk oleh aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Yesus yang ngomong. Akulah gembala yang baik, ayat 11. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saya berpikir hebat juga Yesus itu. Berani dia berkata, aku gembala yang baik. Kalau saya berkata, saudara-saudara, saya gembala yang baik, maka orang bilang, ini sombong. Orang lain mengatakan kamu baik, itu pun masih perlu diseleksi. Tapi Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Kenapa dia berani mengatakan itu? Ada alasan. Dia berkata begini, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ada lagi yang lebih dari situ. Ada lagi yang lebih dari situ. Apakah menurut saudara kalau Yesus itu benaran gembala kambing domba benaran? Apakah menurut saudara domba-dombanya akan kurus? Apakah menurut saudara domba-dombanya akan cacingan?
Apakah menurut saudara domba-dombanya tidak akan menghasilkan banyak, tidak berlipat ganda? Mustahil. Itu sebabnya aku percaya juga dalam penggembalaan Tuhan Yesus atas hidup kita ini akan tergenapi, saudara. Ini akan tergenapi karena dalam Roma pasal 8 berkata, anaknya saja dia berikan, apalagi yang lain. Maka aku percaya di hari ke depan penggembalaan ini maju berkembang. Kita berdoa supaya ini tidak dipertahankan. Haleluya. Kita harus menunggu sebelum kita menyelesaikan segala sesuatu. Kita berdoa supaya biarpun tidak Natal, kursi ini kurang. Haleluya. Halo jemaat Tuhan. Haleluya. Apakah kau rindu dalam penggembalaan Tuhan Yesus? Kalau kita ketemu tahun depan, enggak pun saya khotbah, nanti ku tengok wajahmu. Kalau enggak ganti baju, aku lihat mana lebih cantik tahun ini atau tahun depan. Dan aku berharap tahun depan lebih cantik. Amin. Karena aura wajah. Haleluya. Uangnya pasti lebih banyak. Karena lebih baik. Lebih sehat. Kecemasan dijauhkan, dilalukan. Karena penggembalaan Tuhan. Anda bukan digembalakan oleh ahli Taurat. Ahli Taurat tidak mampu memberikan air yang tenang. Ahli Taurat memberikan kegelisahan. Apa rupanya diberikan? Kalau Yesus memberikan air yang tenang, itu ajaran. Rumput yang hijau itu ajaran. Pernahkah engkau mendengar? Begitu engkau mendengar ajaran jadi gelisah hati, itu rumput kering. Ajaran rumput kering pemberian ahli Taurat. Ahli Taurat berkata, harus begini, harus begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Itu ahli Taurat. Ahli Taurat berkhotbah begitu. Makanya saudara-saudaraku, saya tidak lagi berkhotbah begitu. Dulu saya berkhotbah begitu. Khotbahku sekarang adalah tentang satu pribadi, namanya Yesus. Yesus yang datang ke dalam dunia. Yesus yang mengangkat dosa. Yesus yang menyembuhkan. Yesus yang membuka pintu berkah. Saya pernah dipanggil oleh seorang hamba Tuhan, teman saya, pasti bukan rezeki. Karena dia tahu saya pernah melayani pelayanan pelepasan, pelayanan kesembuhan. Dia bilang, Pak Ginting, bisa Bapak temani saya tanggal sekian? Mau kemana? Tolong dulu ke Serbelawan kita. Di rumah sakit itu ada yang mau didoakan. Dengar Bapak sering dengar orang sakit? Oh iya boleh, saya bilang. Saya ikut. Naik mobil kita. Saudara tahu, itu Bapak sudah lumpuh. Maka begini dia menjawab, katanya, saya nggak ngapa-ngapain, hanya dia doakan, aku ikut satu tepuk tangan. Ngapain aku tidak, hanya mendoakan aja. Ikut saja mendoakan gitu aja. Tak apa yang dibawa. Dia bilang begini, Pak, ini bukan tentara ini. Apakah kau percaya dosamu banyak? Ya. Apa saja kau berdosa ringan supaya minta ampun sama Tuhan. Hei saudara-saudara, kalau udah begini doa, tak ada mujizat di sini. Kalau saya nggak begitu berdoa, kau pandang sama Tuhan Yesus. Dia bisa di sana. Dosamu diselesaikan di sana. Hanya satu diminta, kau percaya. Dan dia mulai ragu, apakah Tuhan mau mengampuni dosa saya? Tak ada yang suka bagi Tuhan. Hanya satu yang tak bisa diselesaikan. Jika kau masih tinggal dalam dosa, dan kami melihat mujizat terjadi. Aku melihat banyak sekali kesembuhan terjadi. Aku melihat juga di jemaat-jemaat yang dibelayani. Datangnya kere, sekarang udah keren-keren. Sampai saya ngomong sama istri saya kira seminggu lalu, ada nggak ya di jemaat kita yang datang dan keadaannya begitu-begitu saja? Kayaknya nggak ada dia. Kemudian saya ingat, ada juga sekitar 4 atau 5 orang di KKR juga. Dan orang itu adalah datangnya sekali setahun.
Dan orang itu adalah orang yang tidak punya respect kepada Tuhan. Tapi aku lihat yang lain, saudara-saudara, mereka semua mengalami terobosan. Waktu datang sama kami ngontrak mereka. Sekarang punya rumah besar, mobilnya berapa? Ada berapa banyak? Bukan satu. Yang aku sampaikan adalah anugerah Tuhan Yesus Kristus. Itulah rumput yang hijau. Haleluya. Rumput yang hijau, air yang tenang. Amin. Air yang tenang itu adalah ajaran Yesus. Dia berkata, akulah roti hidup. Dia berkata, akulah air hidup. Orang Farisi tidak berkata begitu. Orang Farisi berkata, jika kau baik-baik, maka aku akan diberkati. Masalahnya baik-baik ini nggak bisa. Nggak ada yang mampu baik-baik. Semakin saya menekankan begitu, semakin orang tak bisa baik-baik. Tapi semakin saya memperkenalkan Yesus kepada orang-orang, orangnya semakin baik-baik. Haleluya. Siapa yang bisa mengubah orang lain? Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang bisa mengubah? Ibu-ibu duluan lihat gambar, bapak-bapak ya. Ibu-ibu, apa yang bisa mengubah suami? Kata, Pak, nanti kalau kau berdosa ke neraka, apa itu mengubah dia? Udah besar anakmu ini, berhenti kau mabuk, apa itu mengubah dia? Tidak. Ada seorang jemaat kami, itulah salah satu yang tidak mengalami perubahan itu. Dia juga menyukai gereja kami kemarin. Udah mati dia, makanya saya berani menceritakan dia. Ada Pak Jenderal, ada temannya bertukar dia membangun gereja kami. Bapak juga sehat. Setiap hari kalau belum masuk susu batak itu, belum lulus dari itu, mengenai merokok juga nggak berhenti merokok. Khotbah Pak Jenderal tempat kan, dihajarnya tentang mabuk, dihajarnya tentang rokok. Besok sama-sama mereka kerja, langsung nyala mesin itu nyala sepanjang jalan. Dalam hatiku tengok, nggak mempan. Aku tahu satu hal, orang yang dia bisa mengubah hidupnya. Aku tahu satu hal, Yesus nggak ada tempat di dalam hati. Yesus nggak ada tempat dalam jiwanya. Siapa yang mampu mengubah Paulus, mengubah Saulus? Khotbah yang bagaimana yang mampu mengubah dia? Khotbah yang keras dia lebih keras, khotbah yang pintar lebih pintar dia. Pemimpin muda yang pilihan, siapa yang bisa mengubah dia? Yesus datang mengubah semua. Yesus berkata, akulah roti hidup, akulah air hidup. Dengan kata lain, ajaran itu harus sampai, harus berpusat kepadaku. Ajaran itu tentang aku, akulah yang menghidupkanmu. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Itu makanya aku percaya, semakin saudara-saudara kita semuanya semakin menyatu melekat dengan Tuhan Yesus, maka karakter-karakter yang baik ini semakin berubah. Karena saudara-saudaraku, kita nggak bisa berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, udah lama nggak ngaleleng dan pacupang ngador untuk aku. Mari itu, stop itu dah. Anak pacupang terus disipak tiga. Atau mau ikut sama aku? Dia bilang. Atau saudara berkata, Tuhan Yesus, ayo represi dulu. Ngapain? Main joget karo kita. Anda nggak bisa ajak dia ke sana. Anda nggak bisa sejalan terus dengan Tuhan kalau kita dalam dosa. Anda nggak bisa minta persetujuan dari Tuhan. Saya sering gagal ngomong. Ini kalau terlalu bersemangat, mau gagal. Ini warisan, salah satu warisan dari bapakku yang tak bisa aku hilangkan. Aku tak suka, tapi itu warisan itu kan. Saudara-saudara, dialah roti hidup. Cari tahu dia. Ada seorang ibu telepon sama saya. Teman saya waktu sekolah dulu SMP. Saya agak rajin juga buka Facebook.
Kemudian bilang, ini temanku sekolah dulu. Dari Said dulu. Gue minta pertemanan, tidak mau bicara. Dia udah ini. Tapi kurasa saya status ke semua. Oh, pendeta baru terima. Kemudian tanya, di mana kau sekarang? Begini. Baru dia di Facebook itu kan ada nomor telepon. Maka dia bilang sekali waktu telepon sama saya, Pak Pendeta. Dulu waktu aku kuliah di Medan, aku sering ikut pantai kostra, karismatik. Nah, terus apa maksudmu? Tapi di sini nggak lagi setelah menikah. Terus apa mau dibilang? Doakan aku sedang dalam keadaan sakit. Sakit apa? Ada benjolan di payudara saya sebesar telur ayam. Udah 2 tahun. Terus bagaimana? Baru dokter. Dia bilang, dokter bilang amputasi, operasi. Aku tidak siap. Terus bagaimana solusi? Aku berobat ke sini. Kalau aku minum obat itu hilang sakitnya. Terus, tapi wajib kalau berhenti minum obat sakit lagi. Saya bilang itu tidak menyembuhkan, hanya penghilang rasa sakit sama seperti paracetamol. Saya bilang gitu. Terus bagaimana? Saya doa. Ini di sekolah ini. Ayo kita doa sekarang. Dia bilang, ini di kantor orang di sekolah ini. Bilang nggak tahu orang kita berdoa. Aku bilang, ayo doa. Berdoa sih saudaraku. Nangis dia di sana. Kurasa. Tadi aku dengar suara itu banyak yang ngomong-ngomong, menjauh dia kurasa. Udah nangis dia. Sampai di rumah dia telepon lagi. Ayo doa. Ambil minyak. Aku bilang, ambil minyak. Kedoakan. Dia kira berapa hari, dia nelpon lagi. Capek aku urusnya. Kusuruh datang ke siang, datang ke suamimu, datang dia. Tapi gak balik ke rumah. Berarti kau bersungguh-sungguh. Akhirnya saya bilang gini, Ibu, satu saya kasih resep sama. Mulai sekarang baca Injil Yohanes pasal 1 mulai. Kerjamu tidak untuk mencari mana ayat kesembuhan. Kerjamu cuma satu, cari tahu siapa Yesus itu, dari mana datangnya, apa yang dibuatnya, apa hasilnya bagi orang yang percaya, dan apa saja dikerjakannya. Baca, jangan telepon saya lagi kalau kau belum baca. Hampir 3 bulan. Sekali waktu saya sedang mengajar di tugas sana, selesai saya mengajar, dia kasih, bisa saya telepon Pak Pendeta? Bisa, sudah saya mengajar. Kenapa? Aku tidak tahu mengatakannya bagaimana. Mau bilang percaya atau tidak, aku tidak tahu. Yang Pak Pendeta katakan itu suruh cari tahu tentang Yesus. Aku cari tahu tentang Tuhan Yesus. Tiap hari aku baca tentang Yohanes. Dan aku lupa dengan penyakitku. Ternyata sudah hilang katanya, saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Selesailah sampai di situ. Kurasa rasa bersalah dia. Merasa kurasa buruk. Dia telepon lagi saya. Pak Pendeta, aku sudah sembuh di luar. Terus bagaimana? Kemana aku masih ucapan syukur katanya? Apa mau kebilang? Kasihlah ke gerejamu, aku bilang dengan agak kurang jelas sedikit. Kasihlah ke gerejamu, bagaimana? Bilang saja ucapan syukurku. Besok dia telepon lagi. Terus, apa tak dibuat? Ku tengok Pak Pendeta sedang membangun ini, kata dia. Bagaimana kalau ku kasih Pak Pendeta? Kata, kira-kira apa jawabku? Coba bantu aku. Pas. Ku bilang, bolehlah. Bolehlah. Gak apa-apa. Bolehlah. Sampai sekarang saya tidak pernah ketemu. Sampai sekarang belum pernah kelihatan wajahnya langsung. Yesus adalah kepala yang baik. Dia mengubah karakter. Dia mengubah perilaku. Dia mengubah hati yang suka bengkok menjadi lurus. Dia mengubah hati yang keras menjadi lembut. Dia mengubah orang yang suka marah-marah menjadi suka ramah-ramah. Amin. Bukan lemah. Dia mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Dia mengubah kemiskinan menjadi kelimpahan. Haleluya. Kalau kita bicara tentang Yesus,
Yesus tidak bisa tidak. Tentang keselamatan ada di sana, harus ikut itu. Tentang apa lagi? Tentang mujizat ada, tentang kesembuhan ada, dan tentang berkat tidak bisa lepas dari Yesus. Kalau kita bicara tentang Yesus tidak bisa lepas itu. Itu bagian. Itu sebabnya saudara-saudaraku, dalam penggembalaan Tuhan hidup kita hari ini, kalau dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku, dalam terjemahan sehari-hari, kebajikan dan kemurahan saja, hal-hal yang baik saja mengikuti aku, terus katanya, itu hasil penggembalaan Tuhan Yesus atas hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Aku selalu berkata kepada jemaat, karena kalau kami jemaat, kalau kami kebaktian, hampir nggak ada rumah jemaat yang muat kebaktian rumah tangga. Hampir nggak ada rumah jemaat yang muat ke teras-teras itu. Semangat pula mereka. Semangat pula. Saya bilang sama mereka, berdoa kepada Tuhan. Tuhan besarkan rumahku supaya muat lebih banyak orang. Jangan minta sama Tuhan, Tuhan kapan ganti tiang rumahku? Jangan begitu. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau ganti. Bukan berkat Tuhan. Aku percaya gereja ini pun tidak menjadi besar dengan sendirinya. Tapi Anda harus berdoa, gembala berdoa, cuma berdoa, Tuhan kami mau melebar ke kiri ke kanan. Tuhan taruh hal itu. Jemaat pun tidak datang dengan sendirinya. Kita harus berdoa, Tuhan tambahkan jiwa-jiwa yang ku kenal dan yang tak ku kenal, jauh dekat, kaya miskin, tua muda, berbagai suku. Aku tidak menyeleksi mereka. Datang ke rumah Tuhan, kita terus berdoa. Amen. Maka Tuhan akan mengirimkannya satu demi satu. Amin. Kebetulan tadi dalam ibadah kami ada 2 keluarga yang tambah. Selesai kebaktian tanya, Pak Pendeta, kenapa nggak diumumkan kami kepada jemaat bahwa kami berjemaat di sini? Hanya diperkenalkan. Saya bilang kalau sudah oke kalian nanti minggu depan atau tanggal 25 diumumkan kalian menjadi jemaat di sini. Bisa. Ayo saudara-saudara, kebajikan dan kemurahan belaka itu adalah bagian anugerah Tuhan. Sekalipun di baliknya seringkali ada aniaya, ada kesukaran, ada kesulitan, ada fitnah, ada tantangan. Tapi itu adalah dampak dari kita berkembang. Kalau kita tidak berkembang, kalau kita tidak melebar kiri kanan, nggak ada yang terdesak. Mau kata hitungannya begini, kalau nggak ada yang berkurang di sana, nggak ada yang tambah di sini, mengerti? Iya kan? Tadi mana lah itu? Anggaplah domba yang terhilang. Anggaplah domba yang terhilang. Kalau saudara berpikir nggak ada lagi domba terhilang, nggak usah lagi tambah teman kita. Tapi kalau kita berpikir masih banyak yang terhilang, maka kita berkata, tolong Tuhan, bukan cara. Maka di sana kita mulai mengubah wajah kita. Karena nggak bisa kita berkata kepada orang, hei, kayak kamu ini, pergi depan rumahku. Besok kita aja, aku gereja kami. Kok malah tusik katanya. Tapi berubah sih. Penampilan, cara bicara, hubungan sosial. Ada juga kulihat, tapi kurasa di sini tidak. Aku kenapa gembala sama sekali. Ada juga kulihat kekurangan orang-orang Pantekosta ini. Jangan sama orang ini, hanya kita saja. Kalau di Natal Kumene nggak mau begini. Nanti tanggal 27 aku khotbah Kumene di sini ini. Begini, orang Pantekosta itu kata orang Pemada. Bilang sama sebanyak, itu bukan aku. Kurang mau bersosialisasi. Kita menghukum orang secara mudah. Urusan orang itu. Jangan menghakimi orang itu. Pertengin duit, jangan. Aku tanya, apa gunanya orang berhenti makan darah, tidak merokok, tidak mabuk, tidak berjudi, tidak berzina, tapi dia tidak datang sama Tuhan Yesus? Selamatkan dia? Kan tidak. Haleluya. Bersosialisasi, bermasyarakat. Di lingkungan kami itu ada beberapa gereja, dan saya hadir selalu di masyarakat.
Hadir saja wajahku di sana, aku pikir keluarga itu merasa senang dia. Hari pagi kita. Padahal hati Pak biasa-biasa saja. Hadir saja kita udah rasa senang. Selalu datang. Ada yang meninggal saya datang. Kecuali kalau sama sekali tidak bisa. Saudara-saudara, memang dia tidak sama dengan kita. Kita menjadi berkat. Waktu kita melakukan semuanya, kita punya spirit mengembang. Haleluya. Apakah saudara yakin Anda bisa ajak orang itu? Anda bisa mendapatkan simpati dari orang dengan suka serapa. Ayo karena saudara, amal orang dan rumah, itu orang masuk gereja. Maka dia bilang, kalau ke gereja aku sudah duluan masuk neraka sebelum mati kawan. Karena gereja itu seperti neraka. Saudara-saudara, berikanlah kasih, anugerah. Pastikan semua tetanggamu sahabat. Haleluya. Pastikan semua tetanggamu jangan skip. Setuju? Yang ragu-ragu jangan nggak cakap sama tetangga. Saudara, dengarkan baik-baik. Sebelum kami punya gedung gereja, 3 rumah kami kontrak. Pertama, 1 tahun pindah ke samping kapel Jalan Medan. 3 tahun pindah ke sana. 4 tahun, 5 tahun, 9 tahun kami ngontrak. Dengarkan baik-baik. Persoalan terbesar salah satu dalam tangga. Apakah saudara tidak sadar itu? Makanya kalau orang bisa bersahabat dengan tetangganya, dengan yang jauh mudah bersahabat. Orang bisa berteman di Facebook banyak, tetangganya makanya gitu. Aku tanya, kenapa dengan jauh bisa? Coba kalau yang jauh itu dekat, kakak juga. Pasti. Karena kalau dekat bersentuhan. Apalagi kalau kita di Jakarta Selatan, ribut musiknya. Berapa kali kan diteriak ke tetangga? Ada tahu. Saya bilang jangan, bukan. Saya bilang sama teman kami, jam 8 terakhir selesai. Kita hanya 2 di sini. Memang sebelum ada sebuah orang kami pertama di kampung ini. Tapi kami bisa dipakai. 1000 macam alasan untuk tidak berteman. Tapi saya punya 2000 alasan untuk berteman. Saya hadir. Saya ingin serikat di sana. Dan kesempatan saya khotbah. Kalau khotbah tak kusinggung satu pun. Tapi kau perkenalkan Yesus. Yesus perkenalkan. Supaya mereka tahu kenapa terjadi ribut-ribut di gereja kami. Dan kalau udah mendoakan orang kami bisa katakan, setan, aku setan. Itu nggak bisa. Dalam Yesus, keluar, setan, keluar. Kadang-kadang waktu pertama-tama tetangga nengok dan tidak apa pikirnya. Kami sedang mendoakan orang saya. Orang keras saya. Saudara-saudara, kok banyak kali saya kesana. Saudara, 2 macam penggembalaan di perjanjian baru. Orang Farisi. Orang Farisi itu modalnya hukum Taurat. Yesus modalnya adalah anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Akulah roti hidup, akulah pusat ajaran. Dalam kisah para rasul dikatakan mereka semua bertekun dalam ajaran rasul-rasul. Untuk apa? Apa maksudnya ajaran rasul-rasul itu? Untuk membedakan ajaran mereka dan ajaran para ahli Taurat di bait Allah. Di bait Allah ajaran mereka hukum Taurat harus begini, harus begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Yesus mengajarkan anugerah Allah. Itu sebabnya waktu murid mengajar, dia memperkenalkan Yesus. Kalau dia buka perjanjian lama, dia tunjukkan, kau tahu katanya, Habel yang dibunuh oleh saudaranya itu, oleh Kain, kegenapannya itu Yesus yang dibunuh oleh saudaranya, oleh muridnya sendiri, oleh sebangsanya. Habel dibunuh gara-gara selesai kematian, karena doanya gak didengar. Persoalan ibadah, Yesus pun dibunuh gara-gara iman. Alasannya iman, Yesuslah kegenapannya. Begitu mereka mengajarkannya, saudara-saudara. Haleluya. Itu sebabnya aku percaya hari ini dengan penggembalaan Kristus atas hidup kita,
maka kita akan mengalami yang namanya rumput hijau. Itu anugerah Allah. Air yang tenang yaitu iman. Air yang tenang itu adalah iman dari iman yang kita terima dari Tuhan. Misalnya begini saudaraku, ada persoalan-persoalan gak terselesaikan dan iman berkata, Tuhanku pasti tidak tinggal diam. Dan saya lagi tidur dan aku mau tidur Tuhan, biar masalah lupakan. Tidur kita. Air yang tenang. Haleluya. 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 Ayo kembali ayat yang terakhir tadi. Ayat mas kita, kembali ke ayat mas ini. Dua ya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ketika aku masih muda, kata Daud, disertai oleh Tuhan. Aku menanjak remaja, aku disertai oleh Tuhan. Aku mulai berperang dengan Goliat, aku disertai Tuhan. Aku menjadi tentara, disertai Tuhan. Aku memimpin 100 orang tentara, disertai Tuhan. Aku menjadi kepala 1000 pasukan, aku sertai Tuhan. Aku menjadi panglima seluruh di Israel, aku sertai Tuhan. Kemudian aku menjadi raja, disertai Tuhan. Seumur hidupku disertai Tuhan. Banyak masalah, banyak persoalan, banyak orang yang mencelakai aku, tapi Tuhan meluputkan aku karena kebajikan terus menyertai aku, kata. Haleluya. 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 Percaya saudaraku, dalam pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, tahun depan lebih baik dari tahun ini oleh anugerah Tuhan. Amen. Kesehatan akan lebih baik daripada tahun depan, daripada hari ini. Amen. Minggu lalu jemaat kami seorang berkata anaknya itu punya apa namanya, tidak kanker darah, tapi kekebalan tubuhnya berkurang. Kemudian dia berobat ke Siantar, akhirnya dirujuk dia ke Medan. Tapi sebelum berangkat ke Medan dia minta doa. Udah sering kami doakan, tapi belum tahu secara spesifik mengenai persoalan ini, mengenai anaknya ini. Masih kelas 4 SD perempuan. Kemudian tadi pagi, tadi selesai ibadah, saya tanya, bagaimana Pak Joana, bagaimana anakmu, bagaimana hasil? Om, belum jadi kami ke Medan karena dokternya lagi libur. Berapa kali kami bilang lagi libur. Terus bagaimana? Tapi aku lihat dia sudah membaik. Haleluya. Dia sudah membaik. Sudah membaik. Ketika Kristus mendiami diri kita, saudara tahu, sendi-sendi yang sudah mulai begini, kolesterol, asam urat, dia akan mencari. Jantungmu yang berdetak tidak normal, gede-gede, maka mulai berkata, kayak drum itu jantung bikin, jangan cepat lambat. Maka diperiksa dokter, sudah normal. Dalam pemeliharaan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, kebajikan. Engkau di rumah, anugerah Tuhan. Engkau di jalan raya, anugerah Tuhan. Dimanapun engkau ada, anugerah Tuhan. Tua muda pria, Daud mengucapkan kepada masa tua. Dia berkata, seumur yang sudah ke jalanku, jalan ini kebajikan terus. Apakah Daud tidak punya persoalan? Banyak persoalan. Anaknya mama bunuh dia, dan banyak lagi yang lain. Tetapi saudara-saudara, dia mengambil kesimpulan dalam semuanya itu. Kecelakaan mengintaiku, tetapi kebaikan Tuhan membungkusku. Dari dulu. Haleluya. Aku mau ajak kita nyanyi lagu ini. Tuhan adalah gembalaku. Kalau ada teksnya tolong kita. Tuhan